Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prawira Ahmad Yuda Jenardana dengan NIM 124430064. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Akila dan NIM 124430041. Aku Yola Fania Gunawan dengan NIM 124430023. Di sini kami akan membuat rangkaian sensor suhu dan juga kelembapan berbasis IoT. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Selanjutnya, aku Yola, aku akan merangkai dan juga mensimulasikan sensor suhu dan kelembapan menggunakan software yang bernama Woki ataupun Blink IoT. Nah, di Woki ini itu kita dapat melakukan simulasi dan juga merangkai yang akan kita buat nantinya. Kalau di Blink IoT ini kita dapat kontrol hasil dari simulasinya dan juga kita dapat melihat simulasinya. Untuk langkah pertama kita akan melakukan perangkaian di Woki. Kita pencet yang bagian ESP32. Nah, di sini itu sudah tersedia ESP32-nya. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah DHT22. Dimana ini fungsinya dia dapat mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Di sini tuh ada 4 kaki, ada VCC, SDA, NC, dan juga ground. Tapi yang kita pakai itu 3 kakinya aja, yaitu VCC, SDA, dan juga groundnya. Untuk yang VCC ini kita akan satukan dengan bagian 3V3 di ESP32. SDA itu kita bakal disambungkan ke yang 15, dan ground tentunya bakal kita satuin ke ground juga yang ada di ESP32-nya. Selanjutnya itu kita bisa taruh codingan untuk kita bisa simulasikan itu di sini codingannya. Nah, sebelumnya aku udah punya codingannya. Nah, kita tinggal tempel aja yang codingan sebelumnya yang kita udah buat. Dan kita beralih ke Blink IoT. Nah, di sini itu kita ke bagian developer zone dan kita new template. Untuk namanya sendiri itu kita bakal kasih nama suhu dan kelembapan. Hardware-nya kita pakai yang ESP32, connection type-nya juga kita tetap pakai yang Wi-Fi. Untuk description-nya kita skip aja. Nah, lalu kita bisa save. Kita ke data stream, kita create yang new data stream, dan kita klik di sini suhu. Pin-nya yang V0. Data type-nya ini yang double karena biasanya untuk suhu ini dia bisa koma gitu. Dan unitsnya itu kita pakai yang Celsius. Maksimalnya di 100. Dan kita save. Terus kita pencet lagi new data stream, itu sekarang yang kelembapan. Integer. Ini data type-nya yang integer. Units ini persen ya. Dan ini sama di 100. Kita save. Lalu kita mencet save, kita ke device, kita pencet yang new device from template. Ini kita pencet yang suhu dan kelembapan tadi udah kita buat. Nah, setelah itu ini bakal keluar codingan seperti ini. Kita copy dan kita letakkan di bagian paling atas codingannya. Kita bikin dulu dashboardnya menggunakan widget yang ini. Kita setting, kita ganti ke suhu. Data streamnya kita yang suhu ini. Warnanya bisa disesuaikan sendiri. Dan ini juga kita setting untuk kelembapannya. Kita klik save and apply. Ini bisa kita copy lagi. Terus kita balik ke sini. Kita tempel. Nah, untuk library managernya ini jangan lupa kita tambahkan link DHT sensor library dan juga ada fruit. Unified sensor ini. Terus kita save. Nah, ini kita bisa rapih-rapihin aja.
Setelah itu kita bisa start the simulation. Nah, ini kita tunggu sampai compiling projectnya selesai. Selain itu, di bagian codingannya itu yang awal ini kita dapat dari Blink tadi. Untuk yang define DHT pin 15 ini itu karena kita gunain di sininya pin 15. Dan kalaupun kita pakai yang 18 atau 5 atau 17 itu kita akan taruh di sini 8, 5 ataupun 17. Nah, ini untuk serial print ini kita suhu menggunakan derajat Celcius dan kelembapannya kita menggunakan persen. Sama yang tadi di Blink juga kita gunain yang Celcius dan juga yang persen. Untuk ini Blinknya F0 tadi, ini untuk yang suhu, dan F1 ini untuk yang kelembapan. Ini dia udah selesai compilingnya, ini lampunya sudah hidup, dan sekarang kita coba untuk lihat di Blinknya. Nah, ini berarti dia udah selesai, dia sudah bisa mendeteksi suhunya dan juga kelembapannya. Ini kita lupa ganti kelembapannya. Ini kita ganti jadi kelembapan, ini kelembapan. Nah, ini udah terbaca suhunya di 24 derajat Celcius dan kelembapannya di 40%. Dan rangkaian serta simulasinya telah selesai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wira. Sebelumnya teman saya telah memberitahukan bagaimana cara melakukan simulasi menggunakan website bernama Walkwi. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat rangkaiannya secara langsung. Penasaran? Oke, tonton terus video kami ya. Di sini saya akan ngasih tahu nih alat-alat yang kita butuhkan. Pertama, kita butuh kabel USB. Tara, ini dia kabel USB yang aku punya. Lalu yang kedua, kita butuh ESP32. Ini untuk detailnya ya. Lanjut, yang ketiga, kita butuh DHT. Di sini aku menggunakan DHT 11. Oke, lanjut setelah ini kita akan menunjukkan gimana sih cara merangkai-rangkainya ya. Oke, lanjut kita merangkai ini DHT yang kita punya, DHT 11. Di sini ada plus, out, dan juga minus. Ini kita sambungkan dengan kabel jumper. Yang kabel jumper ini ujungnya kita sambungkan lagi ke ESP32. Kita mulai dari minus dulu. Minus itu kita sambungkan ke GND. Nah, ini di situ ada GND, tapi kita mau pakai yang seberangnya biar lebih bervarian aja. Secara urut-urut ya. Berarti setelah ini kita langsung lanjut ke yang out. Nah, untuk yang out ini kita sambungkan ke D4. Oke, yang out ke D4. Nah, itu D4. Udah, lanjut yang plus, ini kita sambungkan ke 3V3. Nah, ini 3V3 itu ada dekat sama D4. Itu kenapa tadi itu GND-nya nggak diambil di situ, karena kayak deket banget. Jadi kita pengen bervariasi kan. Oke, ini udah. Lanjut ujungnya ini untuk sambungan USB. Di sini saya menggunakan Type C karena memang menggunakan Type C. Dicolokin di sini. Oke, sudah. Ujung USB-nya kita colokkan ke laptop. Oke, lanjut pada rangkaian yang ada di laptop. Di sini kita menggunakan Arduino ID. Nah, yang mana? Ini saya udah punya ini ya codingannya ya. Kita hapus dulu terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke coding itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu demi kelancaran kita. Nah, di sini ESP yang kita gunakan merupakan ESP Dev Module, bisa kita lihat di sini, dan kita pilih Dev Module. Kenapa demikian? Karena itu merupakan ya, ini disesuaikan dengan ESP jenis yang kita gunakan ya. Di sini kita menggunakan ESP Dev Module. Lalu untuk COM ini ketika kita menyolokkan kepada ketika ini kita colokkan kepada komputer USB-nya atau laptop, maka port ini akan keluar secara otomatis. Yang harus kita pilih, ini kita coba ya, kita colokin ya. Oke, ini sekarang udah saya colokin kembali. Di sini port yang saya dapat itu tuh COM4, karena dia bakal ada keluar di sini ya, COM4. Nah, ini yang keluar COM4. Jadi saya pilih COM4, lalu lanjut untuk flash rate frekuensinya ini terdapat 80 MHz dan juga 40 MHz. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan kekuatan dari USB kita juga, seperti COM4 tadi itu, dan juga seperti sebenarnya ini semua tergantung kepada USB yang kita gunakan. Yang mana USB saya ini bisa pada 40 MHz dengan mode flashnya Dio. Lanjut flash size-nya itu 4 MB dan upload speed-nya ini 1152000. Oh, mohon maaf, 115.200 begitu. Baik, itu udah semua ya. Terus kita bisa, ini merupakan codingannya. Pasti ada yang salfok dengan billing ini ya. Jadi sama seperti pada simulasi tadi yang menggunakan Walkwi, pada rangkaian ini kita juga menggunakan billing sebagai tempat untuk mengetahui ukuran suhunya. Oke, di sini saya menggunakan billing, saya bisa masukkan ini billing saya, ID-nya berapa, terus nomor namanya apa, dan juga token ini. Baik, lalu ini untuk WiFi. Baik, ini untuk WiFi kita ya guys. Jadi di sini sebenarnya bisa
masukkan wifi yang digunakan. Lalu di bawah ini ya kata sandinya. Lalu seperti di rangkaian tadi, kita akan menggunakan DHT pada pin 4. Jadi di sini kita pakai pin 4, lalu DHT 11 kita menggunakan DHT 11 ini. Mohon maaf, pada ESP kita menggunakan pin 4 dan DHT yang kita gunakan ini merupakan DHT 11. Nah, itu yang dimaksudkan di sana sini. Lanjut, ada temperatur, suhu, kelembapan, karena itu yang mau kita cek. Nah, ini alamatnya disesuaikan dengan billing kita nanti ya, VO atau V1. Oke, kalau gitu lanjut saja kita coba buka billing kita tuh di sini. Nah, ini untuk billing kita. Itu yang tadi telah saya gunakan ini. Ini ya. Lanjut saja. Kita langsung upload. Ini kita menunggu terlebih dahulu ya guys ya. Ini billingnya sudah terbaca karena emang sebelumnya saya sudah menggunakannya ya sebagai uji coba terlebih dahulu. Nah, ada yang menarik nih, setiap ESP ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau ESP yang saya punya, ketika sudah muncul tulisan connect di sini, saya harus memencet tombol bot agar dia tidak agar dia bisa membaca datanya. Kalau tidak saya pencet ini, dia bakal error. Jadi kita tunggu. Ya, untuk suhu. Oke, jadi suhunya naik ya ketika saya hembuskan nafas saya di sini. Oke, udah connect, pas connect, pencet. Oke, dan uploading. Lalu sebenarnya saya mau tunjukkan lagi itu tuh ini. Sebenarnya kalau kita tidak menggunakan billing, kita bisa juga mencek hasilnya itu dari serial monitor. Nah, ini kosong ya, tapi setelah kita pencet N, nah dia akan muncul seperti ini. Lalu semakin ke bawah, tuh lihat connect ya, lihat nih, pada serial monitor kita bisa lihat kelembapannya itu ada di 95 dan juga untuk suhunya itu ada 31,2, 31,1 tadi sama ya, 31,2. Jadi bisa dibilang valid ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya untuk rangkaian secara nyata yang realnya ini. Saya kembali lagi kepada teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Teman semuanya, jadi pada simulasi yang sudah dilakukan, rangkaian yang sudah kita buat itu yaitu ada rangkaian sistem monitoring suhu berbasis IoT menggunakan ESP32 dan juga DHT. Nah, pada aplikasi Walkwi dan juga disambungkan ke aplikasi Blink IoT yang dimana Walkwi ini digunakan untuk mensimulasikan rangkaian dan juga program, sedangkan Blink IoT-nya ini untuk menampilkan data suhunya secara real time melalui smartphone. Saat suhu berubah pada percobaan, data itu akan dibaca oleh sensor yang dimana akan dikirim oleh ESP32 ini ke dashboard Blink IoT melalui internet. Nah, rangkaian yang kita buat ini terdiri dari ESP sebagai microcontrollernya, kemudian ada juga sensor DHT-nya sebagai pembaca suhu, yang dimana pada pin VCC ini akan disambungkan ke tegangan yang berjumlah 3,3 volt, kemudian GND-nya akan disambungkan ke ground, dan salah satu pin digital ESP32-nya juga akan disambungkan ke pin data, yang dimana sensor akan membaca suhu lingkungan, kemudian mengirimkan data ESP-nya itu mengirimkan datanya itu ke ESP32 yang akan diproses. Nah, kemudian kita itu ada membuat juga program yang menggunakan Arduino IDE, yaitu yang dimana ESP32 terlebih dahulu disambungkan ke WiFi atau ke internet, kemudian juga disambungkan ke aplikasi Blink IoT. Kemudian ESP32-nya ini akan membaca data suhu lingkungan, yang dimana dari sensor DHT ini akan secara berkala begitu, dia akan mengirimkan data yang telah dibacanya itu, dia akan mengirimkan ke aplikasi Blink IoT-nya, kemudian nilai suhunya ini dapat dipantau secara real time melalui dashboard aplikasi Blink IoT.